Ramalan Jayabaya sudah menjadi mitos yang melegenda di masyarakat Indonesia. Ramalan ini dicetuskan oleh seorang raja kerajaan Kediri pada abad ke-12. Sejak dulu sampai sekarang, banyak orang yang mencari tahu isi ramalan Jayabaya lengkap dan isinya. Pasalnya, ramalan Jayabaya ini menjadi satu ramalan yang kerap dipandang kontroversial karena beberapa di antaranya telah terbukti secara nyata. Ramalan Jayabaya dikenal penuh akan misteri. Konon, sebagian besar isi dari ramalan ini banyak meramalkan masa depan bangsa Indonesia. Menariknya, ramalan Jayabaya ini muncul dalam bentuk kata-kata samar atau serupa teka-teki. Hal inilah yang kemudian mengundang banyak orang penasaran ingin mencari tahu arti atau makna yang sesungguhnya. Ramalan Jayabaya yang memiliki unsur spiritual atau unsur laduni, sekaligus pengetahuan utamanya dalam soal kenegaraan itu adalah salah satu perwujudan peninggalan budaya yang menjadi inspirasi dalam mengendalikan nasib bangsa Indonesia untuk mencapai impian idealnya, yaitu sebagai bangsa yang adil dan makmur dalam landscape Indonesia Emas 2045. Menurut Raden Ronggowarsito, hal yang paling terkenal dari ramalan Jayabaya selain soal Ratu Adil adalah soal zaman keemasan atau Kreta Yuga dan soal zaman kesengsaraan atau Kolotidok. Sebelum mencapai zaman keemasan, wilayah ini, Indonesia, akan diguncang oleh zaman kesengsaraan yang identik dengan artati atau korupsi, nistana atau kemelaratan, dan satu lagi jutia atau kriminalitas. Dalam serat Kalatida, ketiga kondisi ini terjadi karena sudah banyak yang meninggalkan petuah-petuah dan aturan-aturan. Sementara orang cerdiknya terbawa arus keraguan-raguan. Rurah pangreing ukoro, kerono tanpa palubi, atilar silastuti, sujono sarjono kelu, kalulun kolotida, idem tandaning dumadi, ardhayeng rat dene karoban bebedo. Meskipun pemimpin dan perangkatnya, bahkan tokoh masyarakat itu baik, namun kebaikan mereka tidak menciptakan kebaikan. Atau ratune Ratu Utama, patihe patih linuweh, pranayaka Tyas Raharja, panegare becik-becik, parane dene tan dadi, paliyasing kala bendu, mandar mangkin bendarda, bebeto angger bedi, beto-beto ardaning wong sak negara. Adapun solusi untuk bisa terlepas dari jebakan zaman Kolotida, semisal kita mampu, jika kita hubungkan dengan kondisi sekarang, kita dapat merasakan sendiri bagaimana keadilan dipermainkan, kesejahteraan sebatas janji, dan kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri. Ironisnya, golongan intelektual ada yang ikut-ikutan membenarkan, bahkan ikut ambil bagian. Sebagian lagi dari mereka justru mendiamkan. Sedikit yang melawan karena masih yakin akan tugas mulianya sebagai Ausian figure. Raden Ronggowarsito sebenarnya memberikan 3 solusi untuk menghindarkan Indonesia dari perangkap zaman Kolotida atau zaman edan, zaman kesengsaraan ini, sekaligus dapat menjadi arah pengembangan sumber daya manusia Indonesia ke depannya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Yang pertama ialah dengan mengangkat orang-orang yang berbudi luhur, meskipun menurutnya orang-orang seperti ini cenderung tidak terpakai di zaman ini. Ing zaman keneng musibat wong ambek jatmi kokontit. Akan tetapi, kalau kita membaca dari sudut pandang lain, disinilah letak solusi sebenarnya. Kita kekurangan orang-orang yang berbudi atau bijak dalam kehidupan bernegara.
sehingga menjadi baik saja tidaklah cukup kalau tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan keberanian. Solusi yang kedua yaitu dengan membentuk karakter kebangsaan yang selalu ingat dan waspada. Bejo-bejone kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Bagi seluruh warga Indonesia, tidak mudah ikut-ikutan serta terus-menerus memiliki keinginan untuk belajar dan diajar. Aspek ketiga yang juga tidak kalah penting ialah dengan menguatkan ikhtiar pada Sang Holik, pada Sang Maha Kuasa, sembari terus-menerus berada pada jalan yang baik. Karena riwayat muni, ikhtiar iku yakti, pamilihing rahayu, sinambi budidaya. Namun, untuk masa-masa sekarang ini, apa mampu kita untuk melakukannya? Sedangkan demokrasi dan keadilan berpendapat saja kita sangat dibatasi secara tidak langsung. Bagaimana bisa kita memilih dan memilah pemimpin yang tidak terikat dengan nafsu-nafsu dunia seperti itu? Bahkan tentang pembangunan ibu kota negara di Kalimantan yang akhir-akhir ini sedang gencar, yang terkesan buru-buru itu saja sepertinya juga menggambarkan bagaimana ambisi dan tujuan-tujuan tertentu bisa kita lihat dengan nalar yang jalan. Pembangunan ibu kota negara yang konon ditujukan untuk pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk rakyat. Apa benar itu semua? Banyak yang dikorbankan tentang itu. Hal itu malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang. Apa benar pembentukan IKN itu untuk rakyat Indonesia? Atau hanya sekedar untuk kepentingan golongan semata? Panjenengan sendiri yang akan menjawabnya. Amalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa tanah Jawa bakal terpecah menjadi dua bisa saja bermakna seperti ini. Penyebutan tanah Jawa itu berbeda makna dengan penyebutan Pulau Jawa. Yang dimaksud Pulau Jawa itu seluruh area dataran di Jawa yang membentuk satu pulau, itu yang namanya Pulau Jawa. Sedangkan yang dimaksud tanah Jawa bisa jadi mengarah ke negara Indonesia pada umumnya. Pasalnya, zaman dahulu belum ada nama Indonesia, masyarakat masih lazim menyebut tanah Jawa sebagai negeri mereka. Nah, yang dimaksud tanah Jawa terpecah menjadi dua itu bisa saja bermakna terpecah belahnya masyarakat kita di dalam kemelut pembangunan dan kekuasaan yang tak jelas arah tujuannya, juga tak jelas jalan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan hingga saat ini semakin banyak pajak-pajak yang bermacam nama sudah mencekik rakyat yang hanya berpenghasilan menengah ke bawah. Semua itu konon demi ibu kota negara yang baru yang harus segera selesai. Ada apa sebenarnya kok sampai sedemikian buru-burunya? Ada juga ramalan Jayabaya yang menyebutkan kelak akan datang sosok Ratu Adil, Heru Cokro yang akan membebaskan rakyat dari penindasan, ketidakadilan, dan kesengsaraan. Bisa jadi makna dari ramalan tersebut dimulai dari sekarang, mana hampir semua rakyat merasa tertindas dan terkurung akal pikiran dan tindakannya, meskipun negara kita berlabel demokrasi. Dengan kejadian tersebut, akan semakin terpuruklah negara kita, sedangkan para pejabat semakin memperkaya diri dan memperindah diri dengan segala bentuk pajak yang mereka peras dari rakyat mereka. Ratu Adil disebutkan akan muncul jika sudah terlampau parah keadaan negara kita. Mungkin saja ini permulaannya, hingga nanti mencapai titik puncaknya, di mana penindasan kepada rakyat begitu jelas dan para pemerintah semakin tidak punya rasa malu dalam menjalani kehidupan. Disitulah mungkin akan terjadi reformasi atau chaos yang akan memunculkan satu sosok pemimpin adil yang bisa mengayomi seluruh masyarakat seperti yang disebutkan dan diramalkan oleh para leluhur Nusantara.